Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada proyek mata kuliah persamaan diferensial kali ini, kelompok kami membawakan topik mengenai aplikasi persamaan diferensial dalam ekonomi tentang kesetimbangan harga. Dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Stefanus Budiwaluya MSI dan Bapak Muhammad Azib Baihaqi SSI MSc. Dengan anggota kelompok 3 sendiri yaitu ada saya, Fatma dengan NIM 2404030012 dan teman saya, Desi Nurul Fadila dengan NIM 2404030016 dan Nailatul Husnia dengan NIM 2404030039. Oke, kita akan lanjut pada bab pendahuluan. Pasar merupakan jantung dari aktivitas ekonomi di mana interaksi antara penawaran atau supply dan permintaan atau demand menentukan harga suatu komoditas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan dan merasakan langsung dinamika fluktuasi harga ini. Contoh nyatanya adalah perubahan harga beras. Pada bulan lalu, mungkin harga beras masih Rp12.000 per kilogram, namun saat musim hujan tiba dan panen berkurang, harga dapat melonjak menjadi Rp15.000 per kilogram. Fenomena menarik dan sering terjadi ini, kemudian setelah 2 bulan dan hujan pun berakhir, harga tidak serta-merta jatuh kembali ke harga normal atau harga awal di Rp12.000, melainkan bertahan di level yang lebih tinggi, misalnya Rp13.500 per kilogram. Kejadian ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting. Mengapa harga tidak langsung kembali ke titik semula? Apakah bisa kita memprediksi kemana harga akan bergerak bulan depan? Pola serupa tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga pada lonjakan harga telur saat hari raya, harga cabai saat gagal panen, atau tarif transportasi online pada hujan lebat. Saat ini menunjukkan bahwa harga tidak statis, ia terus bergerak dinamis menuju suatu titik keseimbangan atau equilibrium, namun proses penyesuaiannya tidak instan dan mengikuti pola waktu tertentu. Disinilah persamaan diferensial sebagai cabang penerapan pada matematika menunjukkan kegunaannya. Alat ini memberikan kemampuan untuk memodelkan dinamika perubahan terhadap waktu. Dalam konteks ekonomi, sebuah persamaan diferensial order 1 dapat merepresentasikan laju perubahan harga sebagai fungsi langsung dari ketidakseimbangan atau selisih antara permintaan dan penawaran saat itu. Dengan demikian, model ini tidak hanya mampu memprediksi di mana titik keseimbangan akhir akan tercapai, tetapi juga bagaimana jalur dan seberapa cepat harga akan bergerak menuju titik tersebut. Pemahaman terhadap model dinamis ini menjadi sangat krusial, baik bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi pasar yang tepat waktu, maupun bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi produksi, penjualan, dan pembelian yang lebih cerdas. Oke, kita memasuki pada bab pembahasan. Di sini terdapat data empiris pasar beras. Kita mengambil studi kasus pada Kabupaten Demak. Data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Demak pada 2024, yaitu permintaan bulanan rata-ratanya di 1.250 ton dengan produksi normal bulanan, yaitu 1.350 ton dengan surplus 100 ton untuk ekspor atau distribusi. Dan produksi saat musim hujan di antara tenggat waktu Januari hingga Februari 2024, yaitu pada 925 ton, terjadi penurunan 31,5%. Dengan harga awal pada bulan Desember 2023 atau P0, yaitu 11.800 per kilogram, dan harga puncak pada Februari 2024 dengan P1 di harga 15.500 per kilogram, dan harga pada bulan Maret 2024 atau P2 di harga 13.200 per kilogram. Dengan karakteristik pasar Demak sendiri yaitu rasio panen padi terjadi di 70% untuk konsumsi dan 30% untuk bibit dan cadangan. Dan pada distribusi yaitu 60% untuk pasar lokal dan 40% ke Kota Semarang atau Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Oke, yang ketiga ada biaya distribusi rata-rata yaitu 300 per kilogram dan margin pedagang di angka 15 hingga 20% dari harga beli. Oke, pembahasan kali ini kita akan memasuki pada formulasi model matematis untuk Kabupaten Demak dengan estimasi parameter berdasarkan data pada Kabupaten Demak yang kita peroleh, yaitu yang pertama yaitu mengenai fungsi permintaan. Analisis regresi data 12 bulan terakhir yaitu kita simpulkan dengan D kapital
dan P kapital. D dalam kurung P sama dengan 1250 dikurangi 0,085 P, yaitu P dalam ribuan rupiah. Dengan interpretasi setiap kenaikan 1.000 rupiah per kilogram mengurangi permintaan 85 ton. Yang kedua yaitu ada fungsi penawaran musim hujan di tenggat waktu Januari hingga Februari 2024, yaitu Q kapital dalam kurung P kecil sama dengan 925 ditambah 0,102 P besar. Dengan interpretasi setiap kenaikan 1.000 rupiah per kilogram meningkatkan penawaran 102 ton. Yang ketiga yaitu koefisien penyesuaian pasar dengan yaitu alfa sama dengan 0,65. Ini tuh berdasarkan volatilitas harga historis. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Analisis harga keseimbangan statis untuk Demak. Kondisi keseimbangan DP aksen sama dengan Q P aksen. Perhitungannya di sini ketahui P aksen sama dengan 1737,97 dalam ribuan rupiah. Harga keseimbangan jangka panjang P aksen sama dengan 11.380 per kilogram. Lebih rendah dari harga awal karena musim hujan dianggap temporary shock. Formula persamaan diferensial. Mekanisme penyesuaian harga dP per dt sama dengan alfa kali dP min Qp. Di sini didapat dP per dt sama dengan 211,25 dikurangi 0,12155 P. Bentuk standar PD linear orde 1 dP per dt plus 0,12155 P sama dengan 211,25. Solusi analitik dengan data Demak. Faktor integrasi mu T sama dengan E pangkat integral 0,12155 dt sama dengan E pangkat 0,12155 T. Solusi umumnya didapat PT sama dengan 1737,97 plus C E pangkat min 0,12155 T. Solusi khusus dengan kondisi awal P0 sama dengan 15,5 atau 15.500 per kilogram didapat C sama dengan 13.762,03. PT sama dengan 1737,97 ditambah 13.762,03 E pangkat min 0,12155 T. Konversi untuk interpretasi dalam rupiah per kilogram. Dalam ribuan rupiah, PT sama dengan 1,73797 tambah 13,76203 E pangkat min 0,12155 T. Dalam rupiah per kilogram, PT sama dengan 1737,97 tambah 13.762,03 E pangkat min 0,12155 T. Prediksi untuk berbagai T dalam hari. T sama dengan 15 hari. P15 sama dengan 1737,97 plus 13.762,03 E pangkat min 1,82325 didapat P15 sama dengan 3.960,18. Jadi 13.960 per kilogram dengan data aktualnya 14.800. T 30 hari P30 didapat
2097,01. T 45 hari, P 45 didapat 1795,91. Jadi didapat 11.795 per kilogram beras. T 60 hari, P 60 didapat 1747,33 didapat 11.473 per kilogram. Validasi dengan data aktual FIS prediksi pada 15 hari, data aktualnya 14.800, prediksinya 13.960, errornya 5,68. Pada 30 hari, data aktualnya 13.200, harga prediksi 12.097, errornya 8,36. Pada hari ke-45, data aktualnya 12.500, harga prediksinya 11.795, errornya 5,64. Statistik validasi mean absolute persen MAP 6,56%, RMSE 887 per kilogram, koefisien determinasi 0,892. Konklusi, model cukup akurat untuk prediksi jangka menengah. Waktu paruh penyesuaian harga T setengah sama dengan 5,70 hari. Menginterpretasi setiap 5,7 hari penyimpanan dari harga keseimbangan berkurang setengahnya. Waktu pencapai 95% keseimbangan. T sama dengan 24,64 hari. Artinya harga akan mencapai 95% dari keseimbangan dalam 25 hari setelah shock. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi intervensi pemerintah daerah. Bantuan 100 ton beras pada hari ke-20. Penawaran baru setelah intervensi. Kinyu P sama dengan 925 ditambah 100 ditambah 0,102 P sama dengan 1025 ditambah 0,102 P. Harga keseimbangan baru yaitu 1250 dikurangi 0,085 P aksenyu sama dengan 1025 ditambah 0,102 P aksenyu, sehingga didapatkan P aksenyu sama dengan 1203,21 atau 12.032 per kilogram. Selanjutnya, solusi dengan intervensi. Harga pada hari ke-20 sebelum intervensi yaitu P20 sama dengan 1737,97 plus 13.762,03 E pangkat min 0,12155 dikali 20. E pangkat min 2,431 sama dengan 0,088, sehingga P20 sama dengan 1737,97 ditambah 1211,06 sama dengan 2949,03 atau seharga dengan 12.949 kilo sebelum intervensi. Untuk T lebih dari sama dengan 20, didapat PT sama dengan 1203,21 ditambah 2949,03 dikurangi 1203,21 dikalikan E pangkat min 0,12155 dikalikan T min 20, sehingga PT sama dengan 1203,21 ditambah 1745,03
E pangkat min 0,12155 dikali T min 20. Hasil dengan intervensi ke-20 yang pertama, 1. Harga stabil pada 12.032.000 per kilo versus 11.473.000 per kilo tanpa intervensi. Yang kedua, konsumen bayar 559.000 per kilo lebih mahal. Yang ketiga, analisis biaya manfaat. Biaya intervensi sama dengan 100 ton dikali Rp10.000 per kilo, sama dengan 1 miliar rupiah. Manfaat, stabilisasi harga lebih cepat, tapi harga akhir lebih tinggi. Yang terakhir, rekomendasi intervensi optimal pada hari ke-10 sampai hari ke-15, bukan hari ke-20. Implikasi kebijakan untuk Demak. Rekomendasi spesifik Kabupaten Demak. Yang pertama, Early Warning System. Threshold harga Rp13.000 per kilo. Trigger monitoring. Threshold produksi kurang dari 1.000 ton per bulan. Trigger outlet. Yang kedua, buffer stock optimal. S-aksen sama dengan 0,15 dikali permintaan bulanan, sama dengan 0,15 dikali 1.250 sama dengan 187,5 ton. Yang ketiga, timing intervensi optimal. Berdasarkan model hari ke-12 setelah shock, T sama dengan 1/0,12155 ln 13762,03 per 5.000 sama dengan 12,2 hari. Baik, kita masuk ke pembahasan. Produksi kembali normal pada April, 1.350 ton per bulan. Persamaan baru mulai April sama dengan Q normal P sama dengan 1.350 ditambah 0,102 P. Harga keseimbangan baru sama dengan 1.250 dikurangi 0,085 P aksen sama dengan 1.350 ditambah 0,085 P aksen. Sehingga didapat P aksen sama dengan minus 534,76. Tidak visible. Asumsi fungsi penawaran berbeda saat produksi normal. Berdasarkan data historis, Q normal P sama dengan 1.350 ditambah 0,085 P. Harga keseimbangan terkoreksi. 1.250 dikurangi 0,085 P aksen sama dengan 1.350 ditambah 0,102 P aksen. Sehingga didapat P aksen sama dengan minus 588,24. Kesimpulan studi kasus Demak. Yang pertama, akurasi model. MAPE 6,56% menunjukkan model cukup reliable untuk prediksi kebijakan. Yang kedua, waktu penyesuaian. Pasar Demak butuh 25 hari untuk 95% penyesuaian setelah shock. Yang ketiga, intervensi optimal. Hari ke-12 dengan buffer stock 187,5 ton. 4. Resiko overshooting. Saat produksi normal, harga bisa jatuh di bawah Rp10.000 per kilo tanpa intervensi. Yang kelima, rekomendasi kebijakan. Yang pertama, buffer stock minimal 187,5 ton. Mekanisme ekspor saat surplus produksi. Yang terakhir, harga pembelian pemerintah atau HPP di level Rp10.500 sampai Rp11.000 per kilogram.